Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Nurlan dari kelas IF 4803 PJJ dengan NIM 10304000069. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengerjaan soal tugas kalkulus sub CLO 0314. Di sini terdapat dua soal, dengan masing-masing soal itu terdapat rinciannya, yaitu ada 5 anak soal. Yang pertama itu ada soal diberikan fungsi skalar fx y x kuadrat kurangi 3y kuadrat, dimana titik P nya itu 1,2. Maka yang poin A, hitung vektor gradien fx y dari fungsi f. Maka di sini saya sudah menjawab soal nomor 1 poin A tersebut. Untuk menentukan gradien fx y, maka kita menggunakan del f per del x dikalikan del f per del y, maka del f per del x sama dengan 2x. 2x nya itu dari mana? Dari sini yang sudah ditentukan. Kemudian 2x nya itu dari ini, nilai ini, x kuadrat. Kemudian del f per del y sama dengan negatif 6y dari nilai sini. Maka hasilnya gradien fxy sama dengan 2x negatif 6y. Kemudian poin B, di sini terdapat soal tentukan nilai gradien f di titik P, di mana titik P itu sudah diketahui yaitu 1,2. Maka gradien f yakni tinggal dikalikan. Tadi sudah menemukan hasilnya untuk poin A, yakni vektor gradien fxy dari fungsi f itu 2x, negatif 6y. Maka di sini kita tinggal dikalikan dari nilai yang tadi. 2 dikali 1 dari nilai P, dan 6y atau 6 dikali 2 sehingga menghasilkan 2,12. Kemudian 2, negatif 12. Kemudian poin C, hitung turunan berarah DUFF dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A, di mana vektor A sudah diketahui nilainya yaitu 3,4. Maka kita dapat menjawab poin C dengan melakukan perpangkatan untuk poin A, yaitu 3 pangkat 2 dan 4 pangkat 2. Kemudian kita turunkan jadi 3/5,4/5. Kemudian tadi di poin B itu sudah diketahui ada nilai 2, negatif 12. Maka di sini kita tinggal kalikan 2, negatif 12 dikali 3/5 dan 4/5 sehingga menghasilkan 6/5 dikurangi 48/5 dan hasilnya adalah negatif 42/5. Kemudian untuk poin D, pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum, berapakah nilai maksimumnya? Maka dapat dihitung dengan cara seperti ini. Tadi P-nya sudah diketahui yaitu 1,2 dan sudah diketahui juga tadi nilai di poin B itu ada 2, negatif 12. Maka dapat menghitung dengan cara kita lakukan pengakaran terlebih dahulu. 2 pangkat 2 plus negatif 12 pangkat 2 sama dengan 148. Lalu kita perkecil 148 itu jadi 2 akar 37. Kemudian kita dapat menghitung turunannya. Maka hasil dari perhitungannya itu mendapatkan nilai 2 akar 37. Kemudian untuk poin E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Poin E itu gini. Tadi juga sudah ditemukan di poin B nilainya 2, negatif 12. Maka dari nilai tersebut 2,2 negatif 12 dikali V1 dan V2. Kemudian sama V1 dan V2 itu diasumsikan sebagai 2 V1 kurangi dari sini 2 difinarluaskan jadi 2 V1 kurangi 12 V2 sama dengan 0. Maka hasilnya 6 V2. Kemudian misalkan V2 nya diturunkan ke bawah, menghasilkan 1 per akar 6 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 1 53
37. Kemudian hasil V1 adalah kita diperkecil jadi 6/37, maka Pi-nya adalah 6/37,1/37. Kemudian nomor 2 poin A, di sini ada soal hitung turunan parsial pertama fx dan fy dari soal fxy sama dengan x pangkat 3 kurangi 3x plus y kuadrat. Maka di sini saya sudah menjawab soal poin A tersebut dengan fx del x sama dengan 3x3 kurangi 3x3 itu didapat dari sini nih, hanya x. Kemudian del del y sama dengan 2y nya dari sini. Kemudian untuk poin B, tentukan titik-titik stasioner dari fungsi fxy. Maka dapat ditentukan dengan cara seperti ini. Tadi kan sudah ditentukan 3x kuadrat kurangi 3 sama dengan 0, terus kemudian diturunkan x sama dengan 1, 2y sama dengan 0, y sama dengan 0, maka titik stasionernya itu adalah 1,0 dan negatif 1,0. Kemudian poin C, hitung turunan parsial fxx, fy, fxy. Kemudian kita dapat menghitungnya, yakni fxx itu 6x, fy sama dengan 2, fxy itu 0. Kemudian poin D, ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Maka kita dapat menghitungnya dengan cara seperti ini, karena sudah diketahui tadi nilai stasionernya itu 1,0 dan negatif 1,0, maka kita dapat menghitungnya seperti ini. Fx sama dengan 1,0, fy 1,0 kurangi fxy 1,0 pangkat 2, maka 6 hasilnya 6 dikali 2 kurangi 0, maka 12 lebih besar dari 0. Kemudian diperkecil 6 lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah minimum lokal. Kemudian untuk negatif 1, 0 menggunakan cara yang sama juga. Kemudian hasilnya itu negatif 12 lebih kecil dari 0, maka disebut titik plana. Kemudian poin E, jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apa titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. 1,0 itu titik minimum lokal, tetapi tidak sama dengan titik minimum global karena fungsinya yang tidak terbatas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai soal kalkulus untuk tugas sub CLO 0314. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.